Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai makna kemerdekaan dari sudut pandang sosiologis. Apa sih kemerdekaan itu? Kalau dalam KBBI, kata merdeka itu diartikan bebas. Iya sih bebas. Bebas seperti apa yang dimaksud? Apakah bebas semau atau pergaulan bebas? Oke baik, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Dari aspek sosiologis, proklamasi berarti bebas merdeka. Arti bebas dan merdeka di sini tidak hanya secara fisik, namun juga rasa dan hati. Ingat, rasa dan hati kita ini harus merdeka. Jadi bukan secara fisik kita dapat melihat kemerdekaan itu. Kalau secara fisik jelas bahwa Jepang dan Belanda itu sudah tidak ada di negeri kita ini. Namun bagaimana dengan rasa dan hati kita? Apakah sudah merdeka? Contoh sederhananya adalah merasa bangga dengan produk dalam negeri, tidak merasa minder menggunakan produk dalam negeri. Mungkin Anda pernah dengar iklan yang dulu ngetop mengenai produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi menjadi pembangkit semangat persamaan derajat dengan bangsa lainnya. Rasa minder yang Anda miliki jika bertemu dengan orang dari bangsa lain, ini menjadi contoh belum munculnya kata bebas dalam diri Anda. Sebab, jika hati Anda benar telah merasakan arti merdeka yang sebenarnya, maka Anda akan merasa bangga jika bertemu bangsa lain, dan akan memperkenalkan diri bahwa Anda adalah orang Indonesia yang bermartabat dan memiliki produk dalam negeri yang sejajar dengan bangsa lain. Memang secara umum, kenyataan yang kita lihat, kebanyakan orang masih merasa bangga kalau bisa membeli lalu memakai produk buatan luar negeri. Mungkin alasan gengsi inilah salah satunya. Pamer ke teman dan buat gaya-gayaan. Seperti halnya public figure, para selebritis lokal, pejabat negara, mereka itu lebih suka beli barang merek dari luar seperti tas yang dibeli dari Singapura dengan harga yang cukup lumayan. Jadi jelas kebanyakan orang membeli barang luar negeri itu adalah untuk pamer kepada kawan atau kepada orang lain. Saya kira sebagai bangsa yang bermartabat, sudah seharusnya kita harus mencintai produk kita sendiri. Adakah yang salah dengan produk kita sendiri? Saya kira tidak. Mungkin alasan gengsi dan juga faktor politis inilah yang menyebabkan alasan sebagian orang kurang mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya, makna kemerdekaan dari sudut pandang sosiologis yang berikutnya adalah terjadinya perubahan besar. Perubahan yang dimaksud di sini adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara terjajah dulunya menjadi negara yang merdeka. Artinya, saat proklamasi dikumandangkan, sejak saat itu pula bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari peranan kaum muda dalam mengisi kemerdekaan. Generasi muda harus siap menghadapi era milenial dengan memiliki kemampuan berupa kecerdasan, skill etos kerja, sikap bijaksana, punya semangat, daya saing yang tinggi, serta mampu menjadi problem solving dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Sadar maupun tidak sadar, media sosial turut mengambil peran dalam membentuk karakter daripada generasi muda itu sendiri. Dengan dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkah laku orang yang menggunakannya. Untuk itu, dalam menggunakan media sosial, kita haruslah cerdas dan bijak. Cerdas dalam arti mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dalam menggunakannya, agar tercipta generasi yang cerdas dan berkompeten dalam mengelola media informasi sebagai basis data dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan berarti terjebak dalam berita hoax yang menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan. Dan seharusnya media sosial hadir sebagai spot education atau dakwah kultural, dalam hal ini menjadi wadah ataupun tempat belajar mengelola arus modernisasi berupa teknologi, informasi, dan komunikasi.
Jadi intinya para kaum muda itu mesti mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa di era milenial ini.